نبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, kurban menguatkan tauhid dan ukhuwah di antara kita, persaudaraan. Kurban ini termasuk daripada amal soleh yang dianjurkan, ya, yang lebih afdal dari berjihad. Jadi amal soleh pada 10 pertama Zulhijjah ini lebih afdal daripada berjihad, berperang di jalan Allah. Kita buka hadis perdananya, riwayat Imam Bukhari, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya buka kitab yang lain saja. Kata Nabi, tidak ada amal soleh yang lebih hebat yang dikerjakan pada 10 pertama Zulhijjah. Ini kita sekarang sudah tanggal 21 Zulqa'dah. Tinggal 9 hari lagi masuk 1 Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjah itu begitu dianjurkan untuk kita beramal soleh, termasuk berkurban. Makanya Bapak Ibu kalau berkurban usahakan sembelihannya dipotong tanggal 10, jangan tanggal 11, 12, 13. Tanggal 10 itu lebih afdal daripada tanggal 11, 12, 13. Tanggal 11, 12, 13 itu hukumnya boleh. Tapi kalau ditanya lebih afdal, tanggal 10-nya. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah." Tidak ada amal soleh yang lebih hebat dikerjakan melebihi 10 pertama Zulhijjah, yang mana dia adalah ahabbu ila Allah, yang sangat disukai oleh Allah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, walal jihadu fi sabilillah." Apakah amal soleh yang dikerjakan pada 10 pertama Zulhijjah lebih hebat dari berperang, berjihad di jalan, menolong agama Allah, membantu agama Allah, lebih hebat daripada berjihad itu? Qala, Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Iya, sekalipun dengan berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih
kecuali seseorang dia berangkat berjihadnya dengan hartanya dan dirinya, binafsihi dengan dirinya, wa malihi dengan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', sehingga dia mati syahid, tidak kembali ke anak istrinya lagi. Kalau mati syahid seperti itu memang tidak ada tandingannya. Tapi kalau si mujahid masih pulang ke kampung halamannya, maka amal soleh 10 pertama Dzulhijjah masih lebih hebat. Baik. Ini termasuk adalah yaitu berkurban. Ya. Tapi saya sebutkan dulu nih yang lain juga ya. Berkurban. Kalau bisa pada 10 pertama Dzulhijjah itu yaitu berpuasa, puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9. Bukan tanggal 9 saja, hari Arafah. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ini contohnya dalilnya. Bahkan Rasulullah berpuasanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, 1 Dzulhijjah udah mulai puasa sunnah sampai tanggal 9. Ini ada dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Abu Daud pada 2439. Sebagian istri baginda Nabi berkata bahwa Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu, berpuasa tis'a Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah. Ini momennya pas bagi Bapak Ibu yang tidak ada hutang puasa wajib, yang terganggu kesehatannya, terganggu mencari nafkahnya. Bagus nih mempersiapkan diri dari sekarang untuk puasa sunnah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kenapa enggak sampai tanggal 10 Ustaz? Kenapa enggak sampai tanggal 10? Tanggal 10-nya enggak boleh karena hari apa? Idul Adha. Ya. Ini dalilnya. Jadi Bapak Ibu nanti ini pas sudah masuk 1 Dzulhijjah boleh pilih puasanya. Ya, boleh tanggal 1 dan 9. Boleh pilih 1 dan 9. Boleh 1 sampai 9 bahkan. Boleh selang-seling juga. 1, ya, 3, 5, 7, 9. Memang tidak berpuasa dari tanggal 1, paling tidak tanggal berapa? Tanggal 9 hari Arafah. Karena ini akan menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang ya. Kalau tahun yang lalu kita pahami dengan mudah, tapi kalau dia mau dosa tahun yang akan datang, artinya adalah dia akan dijaga daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi dari pemahaman ini usahakan kurban kita disembelih selesai tanggal 10. Tanggal 11 boleh juga, tapi kurang afdol. Karena 10 pertama Dzulhijjah ini, Ibu Bapak sekalian, 10 pertama Dzulhijjah ini menyaingi 10 akhir Ramadan. Angkanya sama-sama 10. Bahkan 10 akhir Ramadan tidak disebut dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adli wal fajri, demi waktu fajar.
demi waktu 10 pertama Zulhijjah, wasyafi'i wal wadar, dan waktu yang tanggal ganjil, tanggal genap dan yang ganjil. Jadi dua-duanya disebut, semuanya disebut oleh Allah 10 pertama Zulhijjah, walayalin ashar. Sedangkan 10 akhir Ramadan itu dalilnya ada dalam hadis. Ini Al-Quran. Begitu hebatnya 10 pertama Zulhijjah. Nah, saya tambahkan dikit juga Bapak Ibu kalau bisa, ya, supaya menjadi kenangan indah di hadapan Allah. 10 pertama Zulhijjah kita khatam Al-Quran. Kira-kira bisa ya? Nah, yang bilang insya Allah siapa tuh Pak? Insya Allah ya. Kayaknya dari sebelah kanan ini. Memang Ashabul Yamin ini sebelah kanan ini. Ya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Baik, 10 pertama Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah ini saya anjurkan dengan sangat Bapak Ibu supaya khatam Quran. Berarti sehari berapa? 3 juz. Kenapa begitu? Coba dengar. Jarang di antara umat Islam menghatamkan Quran 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau kita bisa menghatamkan itu, ini akan menjadi kenangan indah di akhirat ketika Allah akan mengumumkan amal-amal kita. Jadi sebenarnya kehidupan dunia ini Bapak Ibu, kita sedang mengukir kehidupan akhirat yang akan diumumkan nanti oleh Allah. Kalau alam akhirat hari ini menjadi cerita saja. Di dalam surga ada air mengalir, air susu, air madu, ada makanan seperti ini, seperti itu, buahnya sangat dekat, ada lahman toria, ada daging yang sangat lezat, yang fresh, bisa juga manna wasalwa, madu-madunya, kemudian daging burung merpatinya. Bapak Ibu di onderdilnya tuh di apa? Betul-betul diganti oleh Allah menjadi onderdil ahli surga. Enggak buang air, enggak buang ingus, maaf, tidak berkeringat, keringatnya pun harum seperti minyak kasturi. Itu di dunia baru cerita aja Pak. Ibu, para ulama berkata ini surga dan neraka, baru cerita. Nanti kebalikannya, di akhirat kehidupan dunia kita akan menjadi cerita. Kita mau buat cerita baik apa buruk? Nah, khatam Quran lah, ya, khatam Quran 10 hari pada 10 pertama Zulhijjah. Nah, kemudian hadirin Bapak Ibu sekalian, kurban ini secara umum hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi dia bisa menjadi wajib. Ya. Bisa jadi wajib. Kok bisa jadi wajib? Ustaz? Iya. Bila dinadarkan. Ada seorang kepala keluarga berdoa, ya Allah, apabila anak saya dapat pekerjaan sebelum hari kurban, anak saya sudah lulus ya Allah, mana S2 dari luar negeri begitu. Jadi anak saya dapat kerjaan yang baik, yang halal, yang thayyibah, ya, maka saya akan menyembelih 1 ekor sapi. Ketika anaknya sebelum 10 Dzulhijjah dapat pekerjaan, 1 ekor sapi berkurbannya ini hukumnya wajib. Ketika terjadi hukum wajib seperti itu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah si penadar dan keluarganya haram untuk menikmati daging kurbannya. Itu dipahami baik-baik, jangan salah paham itu. Haram menikmati dagingnya, ya, si penadar dan keluarga serta tetangganya yang mampu. Karena kalau kita berkurban sunnah, tetangga kita yang mampu boleh kita kasih. Non-muslim pun boleh kita kasih. Dalam satu fatwa. Ya.
serta tetangga yang mampu, ini kan mampu semua tetangga di sini, maka tidak boleh menikmati dagingnya. Jadi bagaimana kalau kurbannya kurban wajib? Semua isi hewan itu, mau kepala, mau kulit, ya, untuk fakir miskin. Jadi kalau Bapak Ibu ada kurban yang wajib seperti ini, baiknya sih nggak usah dikasih ke masjid. Takutnya itu dagingnya bercampur dengan kurban yang sunnah. Lalu kita boleh membagikan secara rata kepada tetangga-tetangga ini, kepada fakir miskin, mungkin orang luar yang dia udah mendapat token atau kartu pembagian. Itu kalau ada daging yang dari kurban wajib ikut masuk ke situ, secuil aja haram itu. Jadi enaknya kalau Bapak Ibu ada kurban nadar atau kurban wajib, kurban apa untuk mayit, ya, kurban nadar dan kurban untuk mayit, ini bagusnya udah kasih aja ke fakir miskin langsung, ya. Atau orang-orang yang mustahik, para mustahikin langsung aja. Nggak usah disembelih di masjid, takutnya bercampur itu dagingnya. Kalau kurban sunnah, secara umum tadi udah kami tuliskan, kurban hukumnya adalah secara ininya, ya, adalah sunnah muakkadah. Kalau hukumnya sunnah muakkadah, maka kita yang menyembelih kurban, kita yang memiliki hewan kurban, kita yang beli hewan kurban boleh untuk memakannya. Ya. Si pengurban boleh untuk, ya, sunnah bahkan untuk si pengurban dan keluarganya, sunnah untuk menikmati dagingnya juga. Karena itu daging yang paling barokah. Baik. Karena ini hukumnya sunnah muakkadah, maka meninggalkannya tidak diancam dengan neraka. Tetapi ada ancaman yang lain dari Nabi SAW. Karena hukumnya sunnah, jadi bila ada orang mampu, ya, bila ada orang mampu ini, rumah bagus, mobil bagus, tapi satu kambing pun tidak berkurban, ya, maka bila ada orang mampu tapi tidak kurban, maka hukumnya makruh. Tidak haram tapi makruh. Ancamannya bukan dosa besar atau masuk neraka, tapi kata Nabi, jangan kamu ikut sholat Idul Adha bersama umat Islam. Berarti kalau nggak boleh ikut sholat Idul Adha, mau sholat di mana? Ya udah Ustaz, saya sholat di Izzat. Tetap nggak boleh juga di Izzat. Baik, ini hadisnya coba kita buka. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Majah, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah," siapa yang punya keleluasaan rezeki. Ini, ya. Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keleluasaan rezeki. Walam yudhi, tapi dia tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat Idul Adha umat Islam. Ya udah kamu sholat idnya sendiri di rumah. Kesian banget ini. Diancamnya begitu sama Nabi. Tidak diancam neraka karena memang hukumnya apa, Sun? Tapi masih ada loh Bapak Ibu, umat Islam yang tidak tersentuh dengan kajian-kajian, yang tidak tersentuh dengan ahli masjid, nggak ke masjid, hari-hari cuma sibuk bisnis, bekerja, toko, begitu ada itu. Di Jakarta, di Bekasi masih ada. Ya. Pernah datang ke rumah saya, jamaah. Ya, syukurnya dia sudah orang yang suka ngaji nih Pak. Ya.
Dia pakai mobilnya Ferrari terbaru. Rumah kita, di komplek kita. Yang pernah ke rumah saya almarhum kemarin itu. Ya, Pak almarhum Pak Haji Eka itu. Habis lebaran beliau datang ke rumah kan, bawa bingkisan katanya dari jamaah Citrus gitu ya. Nah, ada jamaah kita habis lebaran datang pakai Ferrari, terus pakai Lambo, Aventador, kemudian pakai Porsche. Yang satu lagi pakai Mercy E300. Yang khusus Mercy E300 bilang, Pak Ustaz, ini Mercy saya masih baru. Saya mau jualan, Pak Ustaz mau nggak? 800 juta aja gitu. Dia bilang boleh juga kalau ada duitnya nih. Kan hampir 2M atau 1M lebih gitu. Udah untuk Pak Ustaz saya kasih 800. Ini jadi jual ke Pak Ustaz, kasih aja kan gitu. Saya bilang, enggak lah Pak, masih ada itu juga. Pajero masih utuh, nggak habis-habis. Udah gitu, saya tanya gini, maksudnya ini kita ambil pelajaran. Jadi, Bapak kapan berangkat haji? Sudah haji belum? Saya panggil Pak Haji nggak mau. Kenapa? Saya belum haji Ustaz. Wah, ini mobil Ferrari, Lambo, dan macam-macam, tapi belum haji. Kan jomplang pemahaman agamanya berarti. Tapi syukurnya mereka ini orang-orang udah ngaji, suka ngaji. Akhirnya kita nasihatin, kita bilang, berangkat Pak. Bapak Ferrari aja harga 8M terbaru ini, ya, nyaingin Hotman Paris, saya bilang. Jadi kalau Bapak berangkat pakai yang apa? Pakai yang Furoda 500 juta, itu nggak pakai waiting list. Siap Ustaz. Dia berangkat sekarang alhamdulillah. Besok tanggal 16 berangkat. Tapi udah ngaji nih Pak. Cuma maksud saya begini, masih ada orang yang seperti itu pemahamannya, hartanya banyak. Dengan agama tuh yang berkaitan dengan harta itu kayak sepele aja menganggap. Termasuk berkurban. Rumah bagus, mobil bagus, satu kambing aja nggak nyembelih Pak. Jadi suami istri pulang kerja, dua-duanya kerja, pulang cuma begitu aja. Anak-anak difasilitasi, tapi untuk masalah ibadahnya entah kemana. Nah, ini kan sayang kehidupan kayak gini. Sebab di setiap harta umat Islam di situ ada hak Allah, ada hak Rasulullah, ada hak fakir miskin. Termasuk berkurban ini hak fakir miskin Pak yang harus kita keluarkan. Ya, yang hukumnya sunnah. Kalau yang hukumnya wajib, pasti itu 2,5%-nya itu. Setiap tahun itu, Bapak Ibu punya berapa nih aset semuanya di ATM katakanlah 10M. Itu 2,5%-nya bukan milik Anda itu milik Allah dan Rasulnya. Baik, jadi ada orang mampu yang tidak berkurban, memang tidak dosa besar, tapi hukumnya makruh. Para hadirin, berkurban ini ya hikmah tertingginya adalah untuk menguatkan tauhid kita. Hikmah tertingginya itu menguatkan tauhid kita. Yang pertamanya sih saya tulis begitu, menguatkan tauhid. Kenapa? Karena perintah pertama kalinya itu adalah menguatkan tauhid atau iman maksudnya. Karena perintah pertama kalinya kepada Nabi Ibrahim adalah apa? Menyembelih anak. Bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah yang tidak sesuai dengan logika? Masa sih perintah Tuhan yang maha kasih sayang harusnya kita menyembelih anak? Sampai Nabi Ibrahim itu udah istilahnya itu apa? Di lehernya Ismail itu bahasanya enak apa? Kalau menggorok kan nggak sopan. Udah mengeratkan pisaunya yang tajam di lehernya Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pisau yang begitu tajam tidak menggores sedikit pun kulit Ismail yang remaja 1 inci pun dengan kuasa Allah. Ternyata Allah katakan, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan ini wahyu dari aku. Imanmu benar, imanmu kuat. Sekarang yang kamu sembelih bukan anakmu. Sembelihlah korban kambing yang Allah turunkan dari surga, yang sudah digembala 40 tahun di surga. Itu yang kamu sembelih. Baginda Ibrahim menengok ke sebelah kanan, sudah ada seekor kambing domba. Jadi proses tauhid itu Pak.
Ya, ini coba ayatnya kita buka di dalam surat As-Saffat surat ke-37 ya, pada ayat ke-102 sampai 108 itu disebutkan oleh Allah. Ya. Wa fadainahu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nah, 102. Nih. Sampai 108 107 itu ketika mereka sudah pasrah dengan perintah Allah. Ya. Dan Nabi Ibrahim betul-betul menjalankan perintahnya menyembelih sang putra. Tapi dasarnya memang pisau itu tajamnya, sifat tajamnya milik Allah. Ketika Allah perintahkan jangan menggores sedikit pun daripada yaitu kulit Ismail, maka pisau tidak menggores. Itu kan proses tauhid keimanan, ya, proses the experience of faith, proses daripada pengalaman keimanan. Akhirnya Allah katakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, wahai Ibrahim, ini hanya cobaan yang aku berikan kepadamu. Sekarang kamu sudah menyembelih putramu Ismail tapi tidak juga keluar darahnya. Memang aku larang pisau untuk mengerat, menggores daripada kulit Ismail. Ini proses tauhid keimanan. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan 107-nya kami gantikan dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kamu sembelih. Nah, hadirin, yang kedua baru itu, ya. Yang kedua adalah kita mau yaitu berempati kepada orang yang tidak mampu. Ini kan hanya simbol saja. Hanya simbol saja untuk yaitu merasa kasih sayang kepada seluruh manusia, terutama orang Islamnya. Kepada orang yang tidak mampu dari kalangan umat Islam. Yang ketiga, mempererat persaudaraan sesama anak Adam. Jadi kita dengan non-muslim juga bersaudara. Mempererat persaudaraan sesama anak Adam ini. Artinya kalau ini juga non-muslim. Begini Bapak Ibu. Ya, dalam kurban sunnah non-muslim apabila para mustahik, ya, para mustahik yang udah dapat token, yang udah dapat apa itu kartu untuk pengambilan daging, udah dapat semua dan masih tersisa, boleh kita alokasikan kepada tetangga kita yang hidup bersama kita, bertetangga secara baik, bukan orang kafir harbi, bukan orang kafir yang memerangi umat Islam. Tetangga yang baik-baik masih boleh dapat jatah. Sifatnya adalah it'am, hadiah, ngasih makan kepada non-muslim. Tujuannya untuk menarik hati mereka dengan akhlak kita. Bisa saja hari ini kita berikan mereka daging, mudah-mudahan tahun depan mereka juga berkurban. Artinya login dulu tuh Pak. Bisa saja mereka login dulu itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam, Masya Allah. Ya, karena akhlak orang Islam, mereka jadi masuk Islam, hebat sekali. Kadang juga ada di komplek-komplek, di kantor-kantor, ada non-muslim juga ingin berkurban, terima juga. Bahkan ada atasan dari satu kantor nih, di kantor pemerintahan. Biasanya Bapak Ibu di kantor pemerintahan mereka mengadakan kurban. Nah, itu ada kepala bagian, saya ikut dong berkurban, satu kambing, ada juga ngasih satu sapi, terima, tidak apa-apa. Nanti pas disembelihnya bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gitu saja. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya Allah terimalah kurban ini dari Bapak Robert yang agamanya Kristen, tidak boleh kalau itu. Karena mereka tidak boleh jadi ibadah kurban. Makanya niatnya cuma terima kambingnya, hewannya, sapinya, disembelih baca bismillah, udah bagi-bagi untuk orang-orang fakir miskin, selesai. Ya, ini juga untuk merajut kebersamaan di antara sesama anak bangsa. Hanya harus mengerti daripada ilmu fikihnya. Hadirin,
Berkurban itu adalah satu kambing, satu jiwa. Satu kambing tidak sah satu keluarga. Satu kambing ini satu jiwa. Ya Allah, terimalah satu kambing ini untuk sekeluarga. Itu tidak sah. Dan yang satu jiwa ini boleh niatin untuk sekeluarga. Ya, menyertakan keluarga. Nah, statement seperti ini hitungannya adalah satu kambing satu jiwa. Nanti yang satu jiwa ini, ya Allah, terimalah kambing ini dari saya dan keluarga, itu betul. Tapi kalau disebutkan, ya Allah, terimalah kambing ini dari keluarga, ya Allah, terimalah kambing ini kurban sekeluarga, itu tidak sah. Jadi sebutkan dulu satu orangnya itu. Nanti yang satu orang itu niatin untuk sekeluarganya atau untuk siapa saja yang udah meninggal, boleh. Karena Nabi Muhammad juga pernah satu kambing beliau niatkan untuk keluarganya dan umatnya. Jadi bukan ya Allah terimalah satu kambing ini untuk umatnya, bukan. Tapi dari saya pahalanya untuk keluarga dan umatnya. Ini hadisnya, coba lihat. Satu kambing nih. Nabi berdoanya seperti ini. Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah, terimalah kurban satu kambing ini dari satu jiwa Muhammad. Nah, baru kesananya kalau udah nyebutin satu jiwa, satu kambing, wa ali Muhammad, pahalanya juga untuk keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammadin, dan juga pahalanya untuk umat Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad yang sangat miskin, yang papa nggak bisa nyembelih kurban seumur hidup, tetap dapat pahala berkurban dari Nabi Muhammad. Kata warga situs begini, ya udah Ustaz, saya nggak usah berkurban deh, saya mengharap pahala dari Nabi Muhammad. Bukan, itu Nabi Muhammad mengingatkan begitu hanya untuk umatnya yang tidak mampu. Jadi dipahami baik-baik seperti itu. Baik. Jadi ini minimal berkurban satu kambing satu jiwa. Yang satu jiwa ini niatkan untuk keluarga seberapa saja yang diinginkan. Bisa dipahami? Ya Allah, terimalah kurban ini satu kambing dari saya. Pahalanya untuk keluarga saya, anak istri, untuk bapak, ibu saya yang sudah meninggal, untuk mertua laki, mertua perempuan yang sudah meninggal, untuk kakek nenek dari jalur bapak, jalur ibu. Boleh semua. Sebanyak-banyaknya boleh diniatin penyertaan pahalanya. Contohnya yang tidak benar dalam hal ini, siswa SMA gitu. Ada 40 orang. Satu orang patungan 100.000. Terkumpul berapa? 4 juta. Dapatlah satu kambing super yang besar karena 4 juta harganya, Pak. Ya. Dapat satu kambing. Akhirnya gurunya nyembelih. Nyembelihnya dengan apa niatnya? Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah terimalah kurban ini dari 40 siswa. Tidak sah. Bisa dipaham? Ya Allah terimalah kurban ini sekeluarga, untuk sekeluarga, tidak sah. Ya Allah terimalah kurban ini kurban dari 40 siswa, tidak sah. Dia niatnya begini, terimalah kurban ini kurban dari 40 siswa, tidak sah. Tapi kan bagus Ustadz, ini kan prosesi dalam rangka mengajari anak-anak kita untuk berkurban. Betul, tapi tidak sah dalam peniatan untuk sembelihannya itu. Jadi gimana caranya? Caranya, ya, maka caranya carilah satu jiwa, ya, carilah orang yang tepat, ya, untuk kurban ini atas nama satu jiwa dulu, gitu. Kata guru, kata wali kelasnya, nah ini kira-kira siapa yang cocok ya, yang belum pernah berkurban. Coba kita tanya penjaga sekolah. Kan biasanya di sekolah-sekolah gitu Pak, ada rumah-rumah yang tinggal di situ untuk menjaga kebersihan, keamanannya, betul? Biasanya sih yang di kantinnya itu, ya. Nah kita tanya,
Pak, sini Pak. Bapak sudah pernah berkurban belum? Belum, boro-boro kurban. Ya udah, ini siswa saya semuanya lagi training, lagi pembelajaran untuk berkurban. 40 orang dapat satu kambing nih Pak, 100.000. Nah, ini saya sembelih atas nama Bapak ya. Tapi nanti pahalanya kita sertakan untuk 40 siswa. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Bapak penjaga sekolah dan 40 siswa. Begitu kan? Itu minimalnya berarti. Sekarang kita urutkan begini. Maksimal berkurban itu berapa? Maksimalnya tidak terbatas. Makin banyak Anda berkurban, makin afdol. Contoh, si A. Pak Ustadz, saya berkurban nih. Keluarga saya, istri, anak 3-5 jiwa. Satu kambing Ustadz. Ya udah, niatin Pak. Ya Allah, terimalah kurban dari saya dan keluarga. Datang si B. Pak Ustadz, saya mau lebih afdol dari si A. Pak Ustadz, baik, keluarga Anda berapa? 5 jiwa Pak Ustadz. Istri, anak 3, saya, jadi 5. Lebih afdol gimana Ustadz? Ya udah, beli 2 kambing. 2 kambing boleh diniatin, yang satu dari suami, ya Allah terimalah kurban ini dari suami dan keluarga. Yang kedua, boleh diniatin untuk istri, ya Allah terimalah kurban ini dari istri dan keluarga. Boleh juga untuk dari suami sendiri, diniatin double 2 kali. Ya Allah, kambing pertama ini saya niatkan kurban ini dari saya dan keluarga. Ya Allah, ini kambing kedua, terimalah kurban ini dari saya dan keluarga. Boleh digilir-gilir tuh. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Berarti kalau dia mengeluarkan 2 kambing dari uangnya sendiri, itu lebih afdol dari si A. Sekarang si C. Pak Ustadz, saya mau lebih afdol dari si B Pak Ustadz. Baik, keluarga Anda berapa? 5 jiwa juga. Contohnya biar gampang. Ya udah, kalau Anda mau lebih afdol, belikan setiap jiwa dari anak dan istri Anda 1 kambing, 1 kambing. Jadi 5 kambing. Ini lebih afdol. Datang lagi si D. Pak Ustadz, saya mau lebih afdol dong dari si D, dari si C. Bisa nggak Ustadz? Baik, berapa keluarga Anda? Sama contohnya 5 jiwa. Ya udah, Anda belikan 1 sapi. Ini lebih afdol dari si C. Oh gitu Pak Ustadz, ya. Niatnya gimana? Ya Allah, terimalah kurban saya ini dari saya dan keluarga. Itu lebih afdol. Datang si E. Pak Ustadz, saya mau lebih afdol dong dari si D. Baik, keluarga Anda berapa? 5 jiwa juga contohnya. Ya udah, belikan 5 sapi. Setiap anggota keluarga Anda kurban 1 sapi, 1 sapi. Suaminya dipotong di klaster sitrus, istrinya, ya hewannya maksudnya. Hewan kurban sapi untuk istrinya dipotong di Sumatera, di kampung istrinya. Anak yang pertama lagi kuliah di Brawijaya Malang, seumpamanya disembelih di masjid, kurbannya disembelih di Masjid Malang sana. Yang anak kedua di Unpad Pajajaran Bandung, disembelih di sana. Yang ketiga, anaknya masih SMA, disembelih di masjid, bukan anaknya disembelih, sapinya disembelih di masjid SMA dia belajar. Itu lebih afdal karena dia mengeluarkan berapa? 5 sapi. Kalau sapi Bali yang 20 jutaan aja, udah 100 juta aja tuh, itu lebih afdal. Datang si F. Pak Ustadz, saya mau lebih afdal, bisa nggak? Bisa. Dengan dalil Pak Ustadz? Iya, dengan dalil. 5 jiwa. Mau lebih afdal gimana Ustadz caranya? Emang ada lebih afdal dari ini? Satu orang keluarga 5 sapi gitu, ada. Sembelihlah 100 onta. Atau 100 sapi. Ini dalilnya. Saya mau contohkan bahwa kurban itu maksimalnya tidak terbatas. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saya buka yang nomor 2880 ya. Ini. Bahwa
Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nih. Qala, beliau berkata, nahara Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkurban fil haji, ketika musim haji. Rasulullah berangkat hajinya itu tahun 10 Hijriah. Beliau berkurban lagi musim haji, berapa? Mi'ata badanatin, 100 onta. Rasul pernah nyembelih 100 onta. Nahara biyadihi, beliau sembelih sendiri dengan tangannya. Minha sittin, daripada kurban 100 itu sittina 60 ekor. Wa amara, dan beliau perintahkan Ali menantunya bibaqiyatiha, yang tersisa yaitu 40 ekor. Rasul sembelih 60, Sayyidina Ali sembelih 40 sisanya. Ya, dan fanuhirat fa akhadha min kulli badana bid'atan fajumi'at kidrin. Setiap satu ekor diambil sedikit-sedikit dagingnya. Dikumpulkan di satu kidrin, di kuali. Kidrin artinya kuali, tempat masak besar. Dimasak fa'akala minha. Kemudian Rasul juga memakan dari daging. Ini juga dalil kalau kita yang berkurban, kurban sunnah menikmati dagingnya juga. Jangan kalau kita mampu jangan enggak dimakan, diambil sedikit. Itu. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini adalah merupakan keutamaan yang berulang setiap tahun. Ya, kalau bisa setiap tahun kita makin meningkat berkurbannya. Ya. Dan yang kita ambil adalah esensi daripada berkurban ini, kita amalkan sepanjang tahun supaya kita juga peduli dengan kaum du'afa, dengan orang-orang di sekeliling kita yang tidak mampu, dengan saudara-saudara kita, bahkan dengan non-muslim pun kita punya inisiatif kebaikan untuk mereka yang berada di sekeliling kita. Pokoknya kalau orang Islam mengamalkan agama dengan baik, sangat indah. Dan Bapak Ibu, jangan berhenti kita untuk tetap berbagi. Kalau ada nih di jalan raya itu, terserah dia mafia atau bukan mafia, pengemis gitu ya. Ya, kalau kita sangka baik saja, dia memang perlu, udah bagi kayak 2.000. Mohon maaf, pak-ogah yang ada di tiap perempatan pertigaan. Pokoknya jangan menolak untuk memberi ketika kita ada. Dapatkanlah sebuah miracle dari keajaiban daripada membagi. Ya, pasti Allah akan tolong kita dengan sifat terus memberi, berbagi lagi. Demikian hadirin sekelumit tentang kurban, menguatkan tauhid dan ukhuwah kita. Ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan serta menyampaikan kepada yang belum mengetahui. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Silakan, siapa dulu? Ibu-ibu dulu? Atau bapak? Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Saya nggak begitu dengar ya, Pak. Tolong terjemah. Ya. Ya, terus? Yang kedua apa tadi, Bu? Ya. Ya.
Ini dulu ya Pak, satu orang tapi tiga nih. Yang pertama sunnah hadir, betul. Terutama bagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya bukan sunnah hadir, bapak-bapaknya sunnah nyembelih sendiri. Baik, saya tuliskan sini. Untuk bapak-bapaknya bukan sunnah hadir saja. Untuk bapak-bapaknya adalah sunnah menyembelih. Ya, sunnah sembelih sendiri. Kalau wanita tidak sunnah menyembelih, tapi untuk ibu-ibu sunnah hadir kalau memang itu dari harta ibu. Ya, untuk ibu-ibu sunnah hadir. Ini perintah Nabi kepada putri beliau Fatimah. Saat itu Fatimah menyembelih. Kata Rasul, "Wahai Fatimah, ishhadi, sini kamu datang hadir. Kamu menyaksikan sambil baca doa. Ya Allah, terima dari kurban saya ini, ya Allah. Pahalanya juga untuk siapa? Boleh disebut ini. Sambil dia Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ya. Ibu-ibu sunnah hadir di hadapan kambing yang atau sapi yang ibu ikut patungan di situ, ya, sambil berdoa. Itu memang diperintahkan oleh Nabi. Tapi kalau bapak-bapaknya bukan cuma sunnah hadir, tapi apa? Biasa kan Pak tiap tahun nyembelih? Halo? Nggak biasa. Gampang kan Pak? Sembelih sapi gampang aja, sediakan pisau terbaik. Beli pisau yang harga 2,5 juta itu bagus banget. Ya, tinggal kita ini kan tenaga aja. Nanti kalau untuk sapi disembelih dari telinganya itu ukur aja sekitar 5 jari gitu, sembelih di leher ini. Yang paling soleh, yang paling rajin ke masjid. Kalau 7 orang patungan, ya, yang paling rajin ke masjid. Ustadz, 7 orangnya rajin ke masjid, yang sopnya paling pertama. Ustadz, yang semuanya sopnya pertama, yang bisa jadi imam. Gitu, kategorinya yang paling soleh lah. Ya. Bukan mobil yang paling bagus Pak, bukan. Tapi yang ibadahnya paling itu kalau itu. Baik, begitu Ibu pertanyaan pertama. Yang kedua, disebutkan orang yang membeli, betul. Ya, nanti yang membeli itu tinggal dia meniatkan. Siapa saja yang mau diniatkan boleh sebanyak-banyaknya. Ya Allah, terimalah kurban ini. Contohnya ibu nih yang membeli hewan. Ya Allah, terimalah kurban ini dari saya. Pahalanya untuk mama, papa, almarhum, kakek, nenek, mertua, laki, perempuan. Sebutkan, terserah ibu. Boleh. Untuk anak-anak saya yang sedang belajar, ya Allah mudahkan dengan kurban ini urusan mereka. Dah, kita berdoa terus. Jadi disebutkan 1 jiwa. Contohnya nanti nih, bawa banyak patungan. 1 sapi 7 orang. Setiap 7 orang itu niatkan untuk keluarganya dan apa yang dia mau niatkan. Makanya pas disebutkan itu sama MC-nya, kambing sapi nomor urut 9 dari Bapak A, dari Bapak A bersama keluarga, Bapak B bersama keluarga, begitu. Apanya? Ya orang lain yang niatin, yang udah Anda kasih hadiah itu. Masa Anda sendiri kan bukan kambing Anda lagi itu, kambing orang lain. Jadi kita kasih nih, Bapak ini hadiah untuk Anda, silakan dikurbankan. Yang niat bukan Bapak. Kalau Bapak sih niat hanya untuk memberikan hadiah kurban. Yang niat kurbannya siapa? Yang mendapat hadiah. Disembelih, ya Allah terima kurban ini dari saya. Itulah keadaannya begitu, kurban hadiah. Contohnya di mana? Nah, ini kita ngalamin nih, ditanya sama para manajer perusahaan Astra apa gitu ya, di Cikarang, di Cibitu. Pak Ustadz, ini kita ada dari uang kantor. Setiap tahun membeli 3 sapi. Tahun-tahun lalu Ustadz kita sembelih, ya Allah terimalah ya Allah kurban ini dari kantor kami, Allahu Akbar. Tidak sah itu. Ya Allah terimalah kurban ini dari DKM Masjid Ar-Raudhah. Tidak sah. Emang DKM-nya berapa orang? Jadi kalau saat itu kan dari uang, mungkin dari uang apa sih? CSR atau apa? Ya, bisa dari uang itu kan. 3 sapi loh. Saya bilang, Bapak, tahun kemarin itu ya udah dimaaf deh karena belum ngerti ilmunya. Jadi jangan niatin, ya Allah terimalah dari perusahaan kami, Allahu Akbar. Tidak sah itu jadi kurban. Jadi gimana? Nih, saya bilang, Pak manajer sini. Anda cari karyawan Anda yang seumur hidup belum berkurban. Oh gitu Ustaz. Iya. Setiap 1 sapi berarti boleh ditempelkan di situ nama berapa orang? 7 orang. Berarti berapa orang dari 3 sapi?
21 karyawan cari yang belum pernah berkurban. Tanya dia satu-satu, Bapak, Mas, Mbak, udah belum? Belum dong Pak, tolong saya dong diberi. Ya udah digilir dia, tiap tahun bergilir tuh. Karena karyawannya banyak, 600 orang, 1000 orang, digilir. Bagus itu. Ya, baik. Yang ketiga, tawaran kurban di tempat lain. Tapi karena ibu tadi udah bilang, karena kita belum ada kemampuan seperti itu, ya sudah. Ya, yang terbaiknya adalah Anda cari yang paling banyak maslahatnya. Contohnya, di Masjid Ar-Raudhah sudah banyak nih. Ibu ada tawaran untuk berkurban di pedalaman Bengkulu. Ya udah transfer aja ke sana. Tapi kalau ibu bisa di sini juga berkurban, di pedalaman juga Anda transfer, itu lebih out of the. Tapi jangan nanti warga situs transfer ke pedalaman semua, di sini gak ada berkurban. Salah juga itu. Jadi diperhatikan juga, berkurban itu sunnah memang di tempat tinggal kita. Makanya kalau hartanya berlebih, ya udah buat kurban di sini juga dan transfer juga ke pedalaman. Di pedalaman itu ada keutamaannya Pak. Keutamaannya apa? Justru biasanya mereka itu adalah orang-orang yang jarang menikmati daging. Nah, transferlah ke sana. Kayaknya warga situs untuk 2 kambing lah mudah lah. 1 kambing di sini, 1 kambing di sana. Paling cuma 5 juta ya Pak, 6 juta. Baik, silakan. Siapa tadi dari bapak-bapaknya? Waalaikumsalam. Betul. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Nomornya 5233 nih coba. Ini adalah perintah Nabi, sunnah Nabi. Syaratnya kalau Bapak Ibu udah beli kambing dari tanggal 1 Zulhijjah. Kalau belum punya kambing, boleh masih potong-potong terus. Nanti pas belinya tanggal 8, berarti 2 hari aja tuh jangan potong dan cukur-cukur. Kumis, rambut, maaf bulu-bulu ketiak, maaf bulu kemaluan tidak boleh dicukur. Ya, untuk dijaga tidak dicukur. Ini hadisnya. Nomornya tadi udah saya sebutin juga tuh 7.000 sekian. Riwayatnya Imam Muslim. 5.000 sekian tuh 7. 5.233. Nih, Nabi bersabda, "Idza dakhalal asyru", apabila sudah masuk 1 Zulhijjah, wa indahu udhiyah, dan dia sudah punya kambing. Sudah punya kambing. Yuridu, yang dia niatkan, ayudhhiya, untuk dikurbankan. Kata Nabi, fala ya'khuzanna sya'ra, maka jangan sekali-kali dia cukur-cukur rambutnya, kumisnya, bulu-bulu yang lain. Wala yaqlimanna zufra, dan jangan dia potong-potong apa? Kuku. Ini berlaku bagi orang yang tidak melakukan manasik haji. Kalau yang lagi haji, nggak ada hukum ini. Baik, itu jawabannya. Jadi betul, jangan potong-potong. Ustadz, kalau gitu saya udah DP nih dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya udah, jangan potong-potong kumis dan macam-macam. Dan itu hanya untuk kepala keluarga kalau dia menyembelih satu untuk 1 jiwa saja. Bapak beli 1 kambing, yang tidak cukur cuma kepala keluarganya saja yang diniatkan. Istrinya, anak-anaknya boleh cukur. Kecuali kalau istrinya juga dibelikan 1 kambing atas nama istri, atas nama anak-anak. Anda beli ini 5 kambing untuk saya, istri, anak yang 3. Semuanya kasih tahu. Setelah ada kambingnya, maka jangan cukur-cukur, jangan potong-potong kuku. Dah. Hikmahnya apa Ustaz? Hikmahnya supaya kambing disembelih, dosa kita diampunin. Sebelum dosa kita diampunin karena hewannya belum disembelih, ini jangan dihilangkan, dipisahkan dari tubuh kita. Jadi Allah menginginkan setelah kita diampuni dosa, silakan deh rapi-rapiin. Kayak orang ihram haji aja. Ada lagi? Silakan. 1 Zulhijjah. Waktunya 1 Zulhijjah, keadaannya dia sudah memiliki hewan kurban. Ya kalau belum tapi udah DP, tetap
Kalau udah DP termasuk sudah niat. 10 hari lumayan. Ya. Bismillah Pak. Setahun sekali kok kita lakukan itu. Ada lagi silakan. Ya. Nah, ini bagus nih. Puasa Arafah ngikutin sana atau sini? Ini ada dua perbedaan pendapat jawabannya Pak. Yang pertama adalah ulama yang tetap berpegang kepada mengikut orang yang sedang wukuf. Ikut orang yang sedang wukuf. Saya jawab, orang yang sedang wukuf ini dianjurkan puasanya pada saat itu untuk orang yang berada di Mekah dan sekelilingnya. Yang tempat terbitnya bulan sabit berbeda sama kita, itu tidak wajib. Maka yang kedua, ini yang saya ikuti dan dipegangi oleh ulama Indonesia, yaitu ikut kepada penentuan 1 Zulhijjah di negara masing-masing. Ya, kita ikut pemerintah nanti, pemerintah akan umumkan. Ikut pemerintah setempat. Nah, kayaknya sih tahun ini akan berbeda lagi, karena Muhammadiyah juga sudah menentukan. Kita ikut pemerintah saja. Ikut pemerintah setempat. Sekarang, kalau ada warga kita ikut nomor pertama, monggo, nggak usah diributkan. Tetap wise, tetap bijak memahami ini, supaya umat Islam tetap terjalin ukhuwahnya. Silahkan jalankan. Tapi kalau saya ditanya, Ustadz ikut yang mana? Ikut penentuan 1 Zulhijjah di negeri kita. Karena memang matla' hilalnya itu, tempat terbit hilal, Saudi dengan Indonesia, jauh berbeda. Dah. Ini saja saya rasa. Ya, sudah isyraq. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk berkurban dengan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.